teman-teman, selamat datang kembali di channel Awan Liver MV. Apa kabar kalian semua? Aku harap siapapun, kapanpun, dan dimanapun kalian berada dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada video kali ini aku bakalan nge-review kamera ini, kamera baruku, yaitu GoPro Hero 4 Black. Nah, aku sengaja juga untuk bikin openingnya di jalan yang masih sama. Dan aku bakalan sebenarnya aku bakalan nge-review ini habis pulang dari sini sih, cuman ya gak apa-apa lah, aku bakalan bikin openingnya di jalan dan nanti bakalan aku edit. Untuk reviewnya akan aku bikin di rumah ya. Oke, untuk reviewnya kayak gini. Oke, ini dia kameranya, kamera GoPro Hero 4 Black. Nah, sebelumnya aku kasih tahu dulu yang bagi teman-teman yang nggak tahu, misalkan nanti kalian beli GoPro Hero 4, loh kok nggak ada layarnya? Tapi temanku Hero 4 ada layarnya. Ya, jadi teman-teman, Hero 4 itu ada dua seri dan kebanyakan GoPro juga ada dua seri ya, seri Silver sama seri Black. Nah, kebetulan yang aku punya saat ini itu seri Black. Taunya dari mana? Seri Black itu untuk Hero 4 itu nggak ada layarnya. Kalau untuk seri-seri yang lain, seingatku yang di atasnya Hero 4 itu walaupun dia seri Black, dia masih dapat layarnya. Kalau untuk Hero 4 itu nggak dapat. Terus kita bahas segi quality-nya ya. Quality dari kamera ini cukup bagus sih. Dia plastik tapi kayak plastik tebal gitu. Dan untuk ukurannya lumayan berat ya. Kita coba baterainya kita copot. Apakah aduh, sini ternyata baterainya. Apakah seberat itu gitu? Apakah cuma baterainya doang yang berat? Ternyata enggak sih. Ternyata emang ini kameranya lumayan berat sih. Dibanding Kisawing ini lumayan berat untuk kameranya. Kita coba pasang lagi untuk baterainya. Terus apa lagi ya? Nah, ini untuk lensanya, lensa atau kayak sensor ini? Kayaknya lensanya ya. Bang. Lensanya cukup besar dan cembung. Jadi agak hati-hati buat teman-teman yang nggak menggunakan waterproof case-nya. Ini rawan banget nih lensanya. Jadi harap hati-hati aja kalau misalnya kalian pakai Hero 4 ini, karena ini dibanding seri-seri terbarunya ini agak sedikit apa ya, terlalu menonjol dan terlalu mencolok sih untuk layarnya. Terus apa lagi ya? Nah, kalau untuk Hero 4 Black ini, karena dia tidak dibekali sama layar, sebenarnya ada layarnya, dijual terpisah juga, tapi nanti hasilnya bakal lebih tebel. Dan kenapa aku milihnya Black? Pertama, seri Black itu seri yang lumayan cukup tinggi ya, lumayan cukup tinggi untuk kelas GoPro Hero, entah itu Hero 4 dan seterusnya. Seri Blacknya lumayan cukup tinggi dengan fiturnya yang ya lumayan jauh lebih banyak dibanding yang Silver. Terus ya aku ngerasa nggak terlalu butuh-butuh banget sih layarnya di sini. Paling itu aja, makanya aku ya udahlah ambil yang Black aja. Terus apa lagi ya? Nah, kita nyalain aja deh. Kita lihat. Nah, ini dia sudah nyala. Nyalanya kayak gitu, bahkan bunyi bip bip bip. Baca. Cia. Oke, ini tampilan awalnya. Jadi ini layarnya cuma satu sih kayak gini. Ya, aku harap kelihatan ya. Oke, kita langsung masuk ke settingan-settingan yang ada ya. Nah, kalau di sini saat kalian mencet dari dari menu awal, itu bakalan masuk ke videonya. Terus, nah ini kita masuk ke mode video. Kalau kita mau masuk menu foto, tinggal ke foto. Nah, nanti dia bakalan masuk ke menu foto. Kita tinggal jepret aja bakalan ke foto. Terus untuk multi shot ini kayak dia bakalan nge-shoot berapa banyak foto gitu dalam sekaligus gitu, sekali pencet nanti dia bakalan ngejepret banyak foto. Terus setup ya. Oke. Nah, untuk setupnya, menu pertama kali yang kita temuin adalah wireless. Jadi ini kamera ini udah ada wirelessnya.
Nah, ini untuk pair dan backnya ini aku matiin. Fungsi wirelessnya apa? Jadi karena dia nggak punya layar, kita bisa mengkoneksikan ini handphone. Ini kamera dengan handphone kita. Jadi kita bisa mengontrol kamera ini lewat handphone. Kayak misalkan kita mau lihat hasil videonya, terus kita pengen setting-setting itu di handphone bisa, karena dia nggak punya layarnya, tapi dipermudah dengan koneksi ke handphone tadi. Terus orientation ya itulah pokoknya, bahasa Inggrisku jelek banget. Oke, untuk orientationnya aku setting auto ya, jadi kita bisa, nah ini up kalau misalnya kalian pakai kamera ini dengan kondisi tegak gini ya, di helm atau dimanapun, dia bakalan up untuk hasil videonya. Oh sorry, kita harus mencet lagi tombol sampai sini. Terus down. Nah, down ini kalau misalnya kalian mau pakai kamera ini dalam kondisi kebalik kayak gitu. Terus di auto. Nah, biasanya aku pakainya auto ya untuk settingannya. Terus kita masuk ke default mode. Default modenya di sini aku setting ke video ya. Jadi kalau misalnya kamera ini pertama kali dinyalain, dia bakalan ke mode apa. Nah, karena aku kebutuhannya untuk motovlogging, aku butuh video, jadinya aku pakai untuk video. Terus kalian bisa nyeting juga kok, bisa di ini timelapse video. Terus aduh, salah pencet. Kita balik lagi ke menu tadi, menu default mode. Ada timelapse video, terus ada video plus foto, jadi kita bisa ngevideo terus bisa sambil ngejepret foto juga. Terus ada looping ini aku nggak ngerti banget fungsinya kayak gimana, aku nggak pernah pakai juga. Terus ada single, terus ada continuous, terus ada night mode, ada mode brush, time lapse, ini night lapse kayaknya, mungkin aku nggak tahu juga. Nah, video, karena kita di sini kegunaannya kamera ini untuk bikin video, kita masuk ke default modenya di video aja. Terus ini ada apa lagi? Aduh, sorry. Kita ubah lagi di video tadi. Nah, ini ada quick capture. Nah, fungsinya ini misalkan kamera ini aku matiin ya. Ini kan aku onin nih. Misalnya aku matiin, udah kamera mati, aku cukup klik satu kali aja nih tombol record di atas ini, klik. Nah, dia bakal otomatis hidup dan langsung ngerekam. Oh my god! Wow! Kayak gitu fungsi dari apa sih tadi namanya. Nah, dia bakal mati juga kalau misalnya pas kita habis ngerekam tadi. Jadi kita tinggal mencet satu tombol ini aja, kita nggak perlu mencet tombol powernya untuk ngidupin kamera ini. Terus kita masuk lagi ke settingan yang lain. Nah, ini quick capture. Terus ini untuk kecerahan LED-nya, LED yang merah-merah tadi, untuk kecerahannya. Terus ini untuk apa ya, volume bunyi bipnya tadi. Terus kalau untuk format videonya aku pakai NTSC. Kalian juga bisa pakai POL, tapi aku lebih senangnya pakai NTSC sih. Terus on screen display ini aku onin aja walaupun dia gak ada displaynya ya. Ya tapi aku onin aja, siapa tahu ada ini. Aku nggak perlu setting lagi, nanti tinggal colok. Harusnya bisa sih. Terus untuk auto off, di sini aku setting 1 menit. Jadi kalau misalnya kamera ini standby dalam waktu 1 menit, kamera ini akan mati sendiri. Terus ini waktu dan tanggal. Ya tahulah fungsinya waktu dan tanggal apa ya. Terus ada delete. Nah, fungsi delete ini kalau misalnya kita mau menghapus atau memformat ini mana sih? Oh ini. Video atau foto yang ada di memori. Terus reset cam kalau kita mau ngereset ini kamera. Terus ini ada pengaturan bahasa. Udah sih, paling cuma itu doang settingan yang bisa kita setting di kamera ini.
Nah, untuk colokan-colokannya di sini ada HDMI. Kita bisa pakai ini HDMI atau micro SD. Oh, sorry, micro USB. Fungsinya bisa dipakai untuk mikrofon juga, bisa dipakai juga untuk ngecas. Tapi aku pakai cas eksternal untuk baterainya. Jadi aku kalau misalnya kamera yang nggak aku pakai, baterainya aku copot dan aku cas di luar sih. Terus kalau ini HDMI-nya nggak tahu nih kepake atau enggak, tapi ya nggak pernah aku pakai sih selama aku punya ini kamera. Nah, kalau untuk tombol satu di sini sebenarnya ini tombol setup-nya ya. Jadi setup-nya itu selain dari sini, nah ini kan kita harus nyari dulu nih setup. Nah, baru nemu ya setup-nya kayak gitu. Nah, kalau kita mau tombol cepatnya, shortcut-nya, kita tuh gampang banget, tinggal pencet aja ini tombol ini. Saat kita pencet, nah dia bakal masuk ke mode settingnya, setupnya gitu. Tapi kalau misalnya gini, tak ulangin lagi ya. Misalkan ini kita exit. Nah, misalkan kita mau ngidupin wifi-nya gimana, kita cukup tahan lama tombol ini. Nah, nanti ada LED berwarna biru, terus di sini ada logo wifi-nya. Nah, ini udah bisa kita koneksikan ke handphone kita. Nah, untuk settingan lebih lanjut kita ke handphone aja. Oke, ini dia settingan yang bisa kita temuin saat handphone kita sudah terkoneksi ke GoPro kita. Nah, pertama yang kita temuin adalah settingan resolusi. Nah, settingan resolusinya banyak ya. Dari ini VGA 720 yang biasa sama yang super view-nya sampai ke 4K dan 4K yang super view ya. Untuk kamera ini udah support untuk 4K-nya. Untuk hasilnya aku belum pernah nyoba ya, karena aku yakin ini kamera bakalan panas banget. Jadi biasanya aku pakai cuman 1080 super view aja kalau untuk bikin-bikin video. Terus untuk frame per second, FPS-nya aku pakai di 60. Untuk 80 kayaknya nggak terlalu berguna banget. Ya aku juga nggak main slow-mo juga sih. Jadi ya 60 frame per second cukup lah. Terus apa lagi ya? Kalau ini settingan field of view-nya aku setting wide. Terus untuk low light-nya aku di sini aku hidupin ya. Jadi kalau misalnya aku mau ya bikin video malam gitu, ya oke lah, nggak masalah banget karena udah settingan low light ya. Kalau untuk spot meternya di sini aku matiin. Kenapa aku matiin? Karena aku pengen videoku tuh nggak terlalu fokus ke satu objek atau satu titik gitu. Aku pengennya ya udah fokusnya ngerata. Terus untuk Pro Tune-nya, untuk awal-awal aku bikin video aku nyalain ya. Jadinya aku bisa nyeting lebih banyak. Tapi ya untuk sekarang aku matiin aja. Jadi aku bisa lebih leluasa untuk ngedit warnanya di aplikasi editing video. Paling cuma itu aja kalau untuk settingan videonya yang aku pakai di sini. Terus untuk settingan fotonya masih standar, resetan dari pabriknya. Dari megapikselnya 12 megapiksel, spot meternya dimatiin. Ini udah settingan pabriknya ya. Terus untuk timelapse-nya settingannya kayak gini. Apa ya? Yang nggak ngerti-ngerti banget lah kalau settingan kayak gini nih. Karena ya aku pakainya cuman ini settingan dari videonya aja. Kalau yang foto sama timelapse-nya nggak kepake malah. Terus untuk setupnya ya, nah di sini jauh lebih gonjreng lagi daripada tadi yang ditampilin di layar kameranya ya. Di sini untuk rotation-nya aku bikin auto. Jadi ada down, ada up. Kita pakai auto aja. Terus untuk default modenya di video, terus default video sub modenya juga di video. Terus quick capture-nya on. LED blinknya ya di sini ada settingannya sih ya, ada off, ada 2, ada 4, tapi kita ambil yang tengah-tengah aja. Kenapa? Karena biar baterainya nggak terlalu boros sih. Terus untuk settingan bipnya ya di 100% aja, karena riding di jalan takutnya nggak kedengeran. Ya udah kita setting mentok aja untuk suara bipnya.
Terus untuk format video seperti tadi aku pakai NTSC. Teman-teman juga boleh kalau mau pakai PAL, teman aku lebih suka pakai NTSC sih. Terus on screen displaynya aku onin, ya walaupun nggak kepake ya, walaupun di onin ya udah nggak apa-apa lah. Terus auto off-nya aku bikin 1 menit. Dan nah ini kalau untuk settingan set and date-nya, karena kita udah koneksi ke handphone, dia bakalan otomatis, nah kayak gitu, dia bakal otomatis ngikutin tanggal sama jam yang udah ada di handphone kayak gitu. Udah sih, cuman itu aja paling settingan yang aku pakai. Kalau teman-teman mau nyontek silakan banget. Kalau misalnya mau bingung nih mau nyeting kayak gimana kameranya, boleh banget. Kalau misalnya mau niru settinganku atau mau niru low lag-nya aja tapi Pro Tune-nya mau aku hidupin, ya nggak apa-apa. Aku juga sering kok ngidupin Pro Tune ini. Ya lumayan lumayan berguna sih kalau untuk Pro Tune. Nah ini kalau di Pro Tune, kalau Pro Tune-nya diaktifin, dia bakal keluar lagi menunya. Jadi kalau misalnya ini mati nih, nah ini bakal ke close menunya. Kalau Pro Tune-nya dimatiin, kita bakalan bisa untuk nyeting white balance-nya, terus color-nya, bisa flat, bisa atau GoPro Color. Cuma aku lebih seneng GoPro Color aja, biar nggak terlalu ribet untuk nyeting-nyetingnya. Kalau flat itu kita masih mikir gitu loh untuk nyari warna yang pas. Tapi kalau pakai settingan GoPro Color-nya udah cukup sih, cukup bagus, nggak masalah banget. Terus untuk shutternya auto, terus ISO maksimumnya aku di 6400. Terus apa lagi ya, paling itu aja sih yang aku otak-atik. Ya tapi kadang-kadang juga aku matiin kalau misalnya pas aku lagi pengen ya nyari-nyari warna-warna yang agak-agak beda dari settingan pabriknya, bakalan aku matiin sih kayak gitu. Mungkin itu aja sih settingan yang bisa kita otak-atik dari kamera GoPro Hero 4 Black ini. Nah kayak gitu tadi untuk review GoPro Hero 4 Black ya, dari fitur-fitur apa aja yang aku dapat dengan kamera ini, terus settingannya gimana, terus settingan kayak gimana juga yang aku pakai di kamera ini, sudah aku share ya ke teman-teman. Kalau ngomongin worth it enggaknya, ini kamera jujur aja masih worth it banget untuk kalian beli di tahun 2023. Ini kamera masih worth it banget, dan dengan harga yang cukup dan relatif murah ya. Jadi kayak ya memang ada untuk kamera action cam baru dengan harga bekasnya Hero 4 ini ya. Cuman bagi aku pribadi, untuk harga bekasnya yang lumayan cukup terjangkau untuk saat ini di tahun ini juga, dan dengan fitur yang ya bisa dikatakan ini fitur yang masih jadul ya, tapi masih worth it banget untuk di tahun ini. Nah mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini tentang GoPro Hero 4 Black yang aku pakai saat ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga video ini ke temannya, pacarnya, orang tuanya, selingkuhannya, atau siapapun yang menurut kalian membutuhkan informasi dari video-videoku. Silahkan share. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.